Bismillahirrahmanirrahim teman-teman, kita petik lagi. Nah, ini rekodnya pakai Infinix. Kita istirahat. Kita petik lagi di sisa-sisa akhir ya. Jadi kita bongkar. Nanti bulan Januari kita tanami padi. Jadi bendera merah putih masih tetap berkibar dengan gagah perkasa. Nanti kita pindah ke sumur. Ya, sangat merah merona teman-teman. Dapat berapa kilo ini? 2 kilo ini. Haha. Tuh, merah. Petik sendiri. Jadi kita melayani pesanan karena mau kita kerjakan juga harganya nggak nyucuk teman-teman. Jadi kita lakukan pemetikan secara manual, secara kerjakan sendiri. Sumur bor andalan. Nanti kita tanami padi, nanti kita bongkar semua ini. Jadi kita niatkan tanamannya kita bongkar untuk pupuk tanah. Jadi seperti ini, otomatis kan belum sampai buah sudah kita bongkar. Kita tanami padi, kita niatkan untuk kembali ke tanah. Kembalikan ke tanah biar tanahnya dapat unsur hara organik, NPK organik, makro mikro secara alami dan secara gratis teman-teman. Nih hijauan nanti kita langsung kita babat, cabenya langsung kita babat. Setelah itu kita spray herbisida kontak bakar, pakai Gramoxone bisa, pakai Sidamoxone bisa. Jadi kalau pilar jangan ya, kalau saya eman-eman kita semprot sistemik pakai pilar ataupun pakai yang sistemik, apalah namanya, basing teman-teman. Saya lebih ke sistem kontak, jadi tanah kita lebih aman dari residu kimia. Nanti kita spray, ya bagusnya lagi nggak usah dispray kayak gini, langsung kita bajak. Cuma nanti nyerongkot apa enggak juga nggak tahu. Yang jelas kita lakukan penyemprotan herbisida kontak bakar teman-teman. Ini terong dan juga ada semaian cabai, kita pindah, kita tanam di belakang rumah sama di sebelah sana, di bawah pohon singkong. Jadi khusus buat nyambal sendiri nanti, ataupun ada keperluan yasinan kita petik sendiri. Jadi biar nggak beli cabenya teman-teman. Sudah mulai saya jabuti lanjarannya, guyur. Nanti ngerjakan orang pas waktu kita bongkar mulsanya aja. Kalau sekedar jabuti lanjaran sama babati nanti kita kerjakan sendiri biar hemat. Kalau tanamannya masih bagus teman-teman, masih bagus tapi harganya nggak bagus. Mau kita rawat juga ya gimana, ini kena patek antraknosa. Kita petik yang bagus-bagus aja, yang nggak bagus kita biarkan biar jadi pupuk. Jadi nggak kita buang, kita bakar enggak ya kalau saya. Kalau tahun-tahun kemarin 2 tahun silam iya, jadi tanaman yang terinfeksi langsung kita babat, kita bakar jauh-jauh. Itu dulu. Kalau sekarang enggak, kena ya udah biarin, kita potong, kita taruh kalenan, kita tutup dengan tanah, jadi kompos dia. Itu teman-teman. Yang penting rotasi tanaman. Jadi jangan cabai, setelah cabai lagi enggak. Kalau sekarang saya sistemnya cabai, bongkar, padi selesai, nanti jagung manis selesai, terong selesai, tomat. Jadi terus kita rotasi tanaman biar hama, OPT itu enggak resisten di lahan kita. Jadi kita lebih ramah lingkungan juga iya, ngirit juga iya, dan juga ketersediaan unsur hara kompos dari tanaman ini jos buat kesuburan tanah kita. Karena ini kan tanah milik sendiri. Alhamdulillah Prapat Sword milik sendiri atas nama saya sendiri, otomatis saya rawat dengan sepenuh hati dan juga sebagus mungkin untuk unsur hara organiknya teman-teman. Jadi eman-eman
Kalau ini dibabat terus dibakar dibuang, mana saya itu masih hilang. Karena tanaman cabai ini kan mengandung NPK organik. Hijaunya ini nitrogen, batangnya ini fosfat sama kalium. Teman-teman. Kita babat, taruh kalenan, nanti kita singkal, kita uruk. Setelah itu kita gelebek, udah jadi tanaman, jadi pupuk dia. Otomatis mengurangi kos produksi kita dalam pengeluaran tanaman selanjutnya perihal pupuk kimia. Apalagi mutiara sama grower kan mahal. Mutiara 800, grower hampir 900. Satu sak 50 kilo. Sedangkan pupuk yang bagus yaitu mutiara untuk pertumbuhan, pembuahan grower. Itu ya teman-teman ya. Jadi cukup kita spray pakai herbisida kontak. Setelah itu kita singkal. Dan kedepannya nanti saya tanam nggak pakai mulsa teman-teman. Setelah melakukan perenungan, perenungan, kita istilahnya tuh berkaca lah. Dan juga kita memikir ke depan jangka panjang. Apalagi tanamannya ke depan kan kita harus sistem rotasi. Jadi kalau kita pakai mulsa otomatis kos produksi itu bengkak. Contoh beli mulsanya, setelah itu tenaga kerja untuk pasang mulsa, pasang sendiri nggak bisa, lama. Setelah itu ngelubangi, setelah itu bibit ditanam, kita pakai cara untuk meredam panas uap mulsa biar tanaman nggak gosong. Jadi banyak pengeluaran teman-teman, banyak tenaga dan juga konsentrasi kita fokus ke situ. Jadi kalau tanpa mulsa otomatis kan olah tanahnya lebih enak. Jadi tanaman selesai cukup kita babat ataupun kita jabuti, kita spray pakai herbisida kontak. Setelah itu kita kultivator ataupun kita singkal, sudah cukup tanpa kita bongkar mulsa ngerjakan orang lagi. Jadi kita, kalau saya pribadi selaku petani milenial, gimana otak yang saya punya, saya pikir buat tanaman yang ramah lingkungan semurah mungkin. Jadi otomatis kalau ini sudah lapuk kan jadi kompos. Jadi kompos otomatis jadi makanan untuk tanaman selanjutnya. Nah, otomatis ketersediaan unsur hara organik, NPK organik, NPK, magnesium, kalsium, sulfur tercukupi teman-teman. Ya sedikit-sedikit kita berikan mutiara sama grower ya nggak apa-apa, sedikit saja. Kita belikan 10 kilo cukup teman-teman. Ya meskipun saya sendiri jual pupuknya di rumah, tapi kan jangan terlalu lah kita lost dengan pupuk kimia. Itu teman-teman, bukan kita nggak pakai pupuk kimia, kita tetap pakai pupuk kimia, tapi kita berusaha juga untuk konsisten kelestarian kelangsungan tanah pertanian kita. Apalagi ini kan tanah milik sendiri, bukan sewa. Kalau sebelah sana nanti seprapat sewa, nanti ya kita hoji lah, kimia hoji, organiknya juga kita kasih. Tuh teman-teman, anginnya sepoi-sepoi enak. Lahan karetnya tetangga. Jadi ini tanggal 7 bulan 12 2024 menuju petikan akhir. Kita bongkar sebelah sana sampai sana. Kita ganti padi dulu. Ini otomatis sumber nitrogen sama fosfat. Hijaunya bagus kalau hijau nitrogen. Makanya biar ini nitrogennya nggak hilang, cukup kita spray aja. Lebar-lebar terong pondok ungu ini, seperti yang saya tanam di depan rumah teman-teman. Kita bongkar juga, nggak apa-apa. Jadi kita niatkan dalam hati kita untuk kita kembalikan ke tanah.
jangan kita babat terus kita bakar, jangan. Jadi kita babat langsung kita singkal, jadi biar tanah pertanian kita itu bagus ya. See you next time video guys.